Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Selama ini kalau kita ditanya, siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang bergerak. Bukan. Orang yang hidup adalah orang yang yadhkurullah, mengingat Allah. Kalau handphone hidup, baterainya kuat. Kenapa baterainya kuat? Karena dicolokkan ke stop kontak, ke listrik. Maka bagaimana cara menguatkan kita? Menguatkan kita adalah dengan cara mengikatkan. Itulah yang disebutkan Pak Wakil Bupati tadi, cuman dengan bahasa beliau. Bahasa dia bahasa Inggris. Connecting spiritual. Itu dia. Kalau saya bahasanya bahasa emak-emak di kampung. Mengikatkan, menguatkan, melengketkan, mengeratkan hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikuatkan, sebelah kanan tulisan Allah, sebelah kiri tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikatan kita. Orang sekarang bangun tidur yang dicari pertama handphone. Maka kita bangun tidur terdengar suara Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung mulutnya menyebut Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak kita berpegang kepada itu, mati kita. Jasadnya hidup, bergerak, berjalan, tapi ruhnya mati. Sama seperti zombie. Tak ada ruh. Manusia ini dimuliakan karena ada ruh. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam jasad. Jasad itu dari tanah, warnanya hitam, sifatnya rendah, diinjak-injak. Tapi ketika ditiupkan roh ke dalam tanah yang busuk, berbau, hitam tadi, faqa'u lahu sajidin. Semua malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Kenapa malaikat sujud ke tanah? Karena di dalam tanah itu ada roh. Roh itu mesti hidup dan dia mesti bersangkut, mesti terikat dengan yang maha hidup. Yang maha hidup itu siapa? Ditulislah di sana, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, yang maha hidup. Itulah bunyi ayat yang ditulis di atas. Oh, itu ayatnya Pak Ustaz. Ya. Sudah lama kami lihat tulisan itu, tapi tak tahu kami itu bacaannya. Tahu, semua tahu orang Galela. Semua tahu karena ayat kursi itu sampai ke ujung. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sekarang banyak orang merasa hidup, tapi dia tidak hidup, dia mati. Hidupnya kapan? Waktu TV hidup, dia hidup. Hidupnya kapan? Waktu handphone hidup, dia hidup. Handphone mati, TV mati, lemah dia. Handphone hidup, baru hidup. Bukan. Kalau bergantung kepada handphone, handphone akan mati. Bergantung kepada TV, TV akan mati. Bergantunglah kepada Dia yang tidak mati, Dia maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Makanya di antara doa berserah kepada Allah kalau ada orang yang lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, kena penyakit 8L. Lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Maka dia katakan, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur, berilah kami kehidupan. Abdul Somad hidup, tapi sampai masanya dia akan mati. Abdul Somad sampai hari ini hidup, boleh jadi karena doa orang Galela. Ya Allah, hidupkanlah Ustaz Abdul Somad itu sampai dia ke kampung kami. Sesudah itu terserahlah ya Allah.
Akhirnya itu disebutkan Pak Wakil Bupati tadi, 2 tahun kata beliau. 2 tahun. Mana tahu kita, mungkin dalam catatan Allah sudah Abdul Somad mati tahun 2000. Tapi la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoa orang-orang soleh yang hatinya bersih. 2 tahun kami menunggu. Sampaikan dia ke kampung kami ya Allah. Kata Allah, kasih dia waktu sampai dia datang ke Galela. Setelah itu tambah sedikit lagi kata Allah SWT. Hidup ini hanya sebagai persinggahan sementara saja. Datang Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera, jauh di sana. Berapa jauh Pulau Sumatera itu Pak Ustadz? Di Sumatera sekarang masih jam 4. Masih tidur orang di Pekanbaru semua. Kita udah sholat subuh, udah zikir, udah pengajian. Begitulah jauhnya. Matahari mau ke Pulau Sumatera dari Halmahera Utara 2 jam lagi baru sampai ke sana. Saking kan jauhnya. Naik pesawat tak berhenti-berhenti, belum juga sampai. Bisa pula kita bertemu, langkah rezeki pertemuan maut Allah Subhanahu wa taala mengatur. Ditakdirkan Allah, hai Abdul Somad, hari Rabu berjumpa engkau dengan saudara-saudaramu. Kau tak bersaudara karena suku, kau tak bersaudara karena nasab, tapi kau bersaudara karena aku, kata Allah. Yang mempersaudarakan kita ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika orang mengucapkan itu, tak dilihat warna kulitnya, tak dilihat suku bangsanya, maka saat itu dia bersaudara. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Maka seorang laki-laki walaupun sangat sayang kepada istrinya, buah hati belayan jiwa, sangat cinta kepada pasangan hidupnya, tapi begitu dia terbangun, terbuka matanya, yang pertama dia sebut adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk apa itu? Makanan ruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Pak Dokter, Bu Dokter, mari kita kuatkan badan kita supaya kita sehat. Maka makanlah 4 sehat, 5 sempurna. Itu fisik badan. Tapi kalau kita lihat dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, badan itu nomor 2. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa bahasa Sanskerta, jiwa. Kalau bahasa Arabnya roh. Kalau bahasa kampung Ustadz Abdul Somad, soul. Makanya kalau orang masuk ke dalam laut tenggelam, dia minta selamat, maka dia mesti memberikan simbol SOS, save our soul. Bahasa Inggris itu Pak Ustadz. Iya, selamatkan jiwa kami. Tak ada dia bilang selamatkan badan kami, selamatkan badan kami. Untuk apa badannya selamat, tinggal mayat. Selamatkan jiwa kami. Jiwa itu terjebak dalam badan. Makanya kita kalau minta maaf sama orang, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Nah, inilah dia zahir nih. Kuku, tangan, rambut, bulu, kulit, darah, daging, sumsum. Inilah dia. Zahir ini mesti diisi. Kalau tidak diisi dia lemah. Diisi dengan air. Isi dengan air. Habis air ini baru nanti agak ada yang berat-berat sedikit. Entah goreng pisang, entah apa. Tak tahulah kita entah apa nanti kan. Zahir. Tapi yang jauh lebih penting daripada yang zahir adalah batin ini. Kalau batin ini tidak diisi, maka na'udzubillah. Alhamdulillah. Anak-anak pun dibawa sholat subuh untuk mengajarkan bahwa batinnya mesti diisi. Hayya 'alas shalah.
batinnya penuh, dicas full. Hayya 'alal falah, penuh. Telinga mendengar, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam darah, bangkit semangat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalau ada orang yang tak salat subuh, sebutkan kuat-kuat. Itu makanya menara itu dibuat tinggi. Supaya apa? Supaya suara itu menggelegar keliling. Kalau ada orang Islam mengaku terganggu saya dengan suara azan ini, perlu diruqyah. Berarti ada di situ jin, setan yang mengganggu dia. Karena setan membawa selimut dengan kipas angin lengkap dengan AC-nya, tidur, kata dia tidur. Nah, itulah yang terganggu itu, membuat orang marah. Tapi alhamdulillah melimpah ruah jamaah sampai penuh keluar bertenda dengan tetap ini di pintu-pintu. Ini nampaknya wartawan ini di pintu. Begitulah cintanya jamaah ini. Itu menunjukkan bahwa ruh mereka hidup. Karena kalau ruhnya mati pasti masih tempat di atas tempat tidur. Bahasanya cuma dua. Sekarang masih tersenyum, masih ini hidup semuanya. Mudah-mudahan kita hidup sampai malaikat maut mencabut ruh itu dalam keadaan la ilaha illallah. Masuk ke dalam masjid, hidup lagi ruhnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untuk aku pintu rahmatmu ya Allah. Kuat lagi ruhnya sampai ke dalam. Tidak langsung sholat tahiyatul masjid, berwudu dulu. Mana kamar mandi, mana toilet. Ustaz Abdul Somad masuk nanya toilet. Tadi Ustaz dari hotel tidak berwudu dulu, sudah berwudu, tertidur. Kenapa Ustaz tertidur? Menunjukkan jalan ke Galela bagus. Karena kalau lubangnya banyak mesti terbangun kan? Tertidur. Tertidur. Ragu. Jangan-jangan wudunya batal. Tapi Habib Rifki tidak berwudu karena dia terus berzikir. Itu menunjukkan orang berzikir tidak mati. Abdul Somad tak berzikir, mati sebentar. Wudu sebentar. Batuk Pak Wakil Bupati karena beliau berwudu juga tadi. Setelah berwudu, hidup lagi ruh. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mukanya sudah bersih dengan air yang suci, tangannya sudah suci dengan air yang mensucikan, isi kepalanya sudah disucikan, diusap dengan air yang suci, telinganya sudah bersih, kakinya sudah, tapi ruhnya belum disucikan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Makanya banyak orang menghafal doa tapi tidak berdoa. Banyak orang membaca doa tapi tidak berdoa karena dia hafal. Akhirnya selesai berwudu, doa itu dibacanya macam makan bakwan panas. Kepanasan lidah itu karena panas. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tapi doa itu tidak diakui, tak diterima Allah kalau tidak bergantung kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Masuk ke dalam masjid, menghormati masjid, tidak langsung duduk. Usalli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang besar itu engkau. Abdul Somad merasa dirinya besar. Kenapa merasa dirinya besar?
disambut pakai karpet merah, baru dibeli nampaknya. Saya mau menginjakkan sepatu berlumpur ke atas karpet merah, ini berat kaki saya. Wah, seumur-umur saya ceramah ini, baru inilah pakai karpet merah. Biasanya karpet hijau, itu pun dipinjam dari jamaah. Merah, disambut ibu-ibu. Dalam waktu turun dari mobil tadi, dalam hati saya, berapa bulan lah ibu ini latihan, lengkap dengan seragamnya. Maka datanglah rasa bangga dalam diri Abdul Somad. Akulah yang paling hebat. Disambut dengan rebana, disambut dengan grup nasyid ibu-ibu, disambut dengan, padahal ini sudah bulan Safar, bulan September, tapi bendera kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus masih terpasang. Entah bendera 17 Agustus kemarin atau memang baru dipasang untuk menyambut Abdul Somad dengan Habib Rifki. Datang angkuhnya, datang sombongnya, bersama rombongan Bapak Wakil Bupati yang dipilih oleh rakyat selama 2 periode. Bayangkan itu, luar biasa. Datang angkuhnya, datang sombongnya. Maka dengan Allahu Akbar, ruhnya sedang ditundukkan. Bukan kau yang besar Abdul Somad, Allahu Akbar, Allah yang besar. Ini ruh kita ini kalau tidak ditundukkan dengan Allahu Akbar, dia akan, apalagi sampai ini dikasih meja, dikasih. Saya terus terang berat saya duduk di sini. Kenapa? Mestinya kursinya sama dengan kursi Habib Rifki. Ini kursi saya dikasih pakai busa, kursi Habib Rifki dikasih biasa aja. Ini ujian ini terus terang. Lama-lama kalau saya dibuat begini bisa jadi Fir'aun saya. Rasa diri, merasa. Itulah maka ruh ini mesti ditundukkan. Yang besar itu engkau, Allahu Akbar. Diulang lagi, Allahu Akbar kabira. Yang layak dibesarkan, diagungkan, dimuliakan hanya Allah. Maka orang kalau betul sholatnya dia tak sombong, dia tak angkuh. Tengok Pak Wakil Bupati, tengok Pak Polisi. Untuk jadi tes polisi itu bukan mudah, bukan senang. Untuk bisa duduk jadi wakil bupati itu kampanyenya berapa TPS. Duduk beliau di lantai, sama dengan Bapak, tidak pakai karpet, tidak pakai alas. Duduk. Kalau Bapak masuk angin, Pak Wakil Bupati pun masuk angin, sama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Supaya kita jangan gila hormat, minta dipuji-puji, yang layak dipuji cuma dia. Walhamdulillahi katsira. Ini Abdul Somad sudah dipuji-puji ini. Bagaimana cara orang Gelela memuji Abdul Somad? Ditulis besar-besar, Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, PhD. Hampir kena kepala saya lagi titel ini panjang. Saya tadi duduk di depan, diminta supaya Ustadz tolong izin mundur. Kenapa Pak? Ini baleho mau kita turunkan. Saya pun duduk sini, saya tengok. Tiba-tiba saya tengok baleho itu turun. Pakai remote ini. Tak nampak saya, rupanya pakai benang pancing. Turun pelan-pelan. Masya Allah. Yang layak dipuji bukan engkau Abdul Somad. Yang layak dipuji itu walhamdulillahi katsira. Yang suci, yang bersih, yang tak ada noda, yang tak ada dosa hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa ini tak pernah dibaca Nabi. Doa Allahu Akbar kabira tak pernah dibaca Nabi. Allah mengajar, Nabi mengajarkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahu Akbar kabira tak pernah diajarkan Nabi. Ketika Nabi sedang sholat,
ada seorang laki-laki di belakang makmum membaca itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi tanya, manil qail, siapa yang baca Allahu akbar kabira tadi? Aku dengar ada orang yang baca Allahu akbar kabira. Siapa yang baca Allahu akbar kabira tadi? Ana, saya, aku yang membaca ya Rasulullah. Aku lihat futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun mendengar doa yang kau baca, Allahu akbar kabira. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab khalifah yang kedua punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar hadis ini. Maka apa kata beliau? Sejak aku mendengar hadis ini, aku tak pernah meninggalkan sekalipun dalam salatku Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu barulah wajjahtu wajhiyah. Wajjahtu wajhiyah itu artinya aku hadapkan wajahku. Ini pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, katanya wajjahtu wajhiyah itu aku hadapkan wajahku ke wajah dia. Apanya kau ini belajar di mana? Wajjahtu aku hadapkan wajhiyah wajahku. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada pejabat. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada orang kaya. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada polisi, tentara. Aku tidak menghadapkan wajahku ke Pak Satpol PP. Aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan mereka semua. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan dulu kepada Allah. Setelah kita serahkan kepada Allah, barulah kita berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau ada orang yang imunnya lemah, membaca iftitah ini imunnya menjadi kuat. Kalau imunnya kuat karena imannya mantap, maka Covid lari tunggang langgang pulang ke Wuhan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini semua imannya kuat, imunnya kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pegawai-pegawai di kantor lesu, letoy, lemah, loyo, lunglai. Umur 25 tahun, tapi bawaan macam 75. Maka diundanglah dari Jakarta motivator nasional. Dibawa acaranya di ballroom hotel. Pakai audio visual, suara menggelegar. Semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, loyo lagi. Karena semangatnya dari luar. Kita semangat kita bukan karena motivator. Semangat kita bukan karena audio visual, bukan karena hotel. Semangat kita berangkat dari dalam. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jangan duakan dia dengan pokok kain. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan gunung bukit. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan laut, sungai, danau. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan dukun, tuyul, mbak yul, nyiblorong, nyiroro kidul. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang memberikan namamu. Siapa namamu? Muslimin. Hanya saja nama kita ini semua huwa sammakumul muslimin. Hanya saja setelah sampai ke dunia ini macam-macam namanya. Ada namanya Abdul Somad, ada namanya Habib Rifki, ada namanya Pak Mukhlis Wakil Bupati. Tapi kita semuanya adalah muslimin, berserah diri kepada Allah. Ini menguatkan ruh.
Oh, itu arti doa iftitah itu Pak Ustadz. Ya, kenapa selama ini saya tidak merenungkan isi iftitah saya? Ya gara-gara minyak panas tadi. Allah berkata. Jadi yang salah itu bukan kita, yang salah itu adalah minyak panas. Macam kumur-kumur saja dia baca. Jangan sampai nanti buku kita dicerahkan, dikasih malaikat buku kita di akhirat. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Diberikanlah buku catatan amal. Kita bacalah buku catatan amal kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isinya bukan iftitah, kumur-kumur. Loh, malaikat. Subuh aku baca iftitah, zuhur aku baca iftitah, maghrib aku baca iftitah. Kenapa catatannya kumur-kumur? Kata malaikat, ku tengok kau kumur-kumur aja. Mari kita renungkan bacaan iftitah kita. Setelah itu barulah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha membalas, Allah itu bisa mengazab. Tapi Allah tidak mau pezina, pemabuk, pelakor putus asa. Dosa-dosamu yang masa lalu, masa lampau, jangan bersedih, karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang pertama. Ayat nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Hai penjudi, hai pezina, hai pemabuk, hai pesakau, hai yang putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Ada orang Yahudi membunuh 99 orang. Bertanya ke pendeta Yahudi, pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Tuhan tidak mengampunkan dosamu. Kau masuk neraka jahanam. Dicabutnya pisaunya. Kalau begitu kaulah yang ke-100. Mati. Dia pikir, untuk apa aku lagi hidup? Bagus ku genapkan kau jadi 100. Mati langsung. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada bismillahirrahmanirrahim, sudah lama dunia ini kosong. Hanya tinggal ulama-ulama, habib-habib dan orang-orang soleh saja. Kita ini pelaku dosa semua Bapak Ibu. Abdul Somad ada dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Ini diantara kita semua subuh nih, siapa yang paling banyak ngomongnya? Dalam hati Bapak Ibu, Ustaz Somad ini paling banyak ngomong. Kalau dibuka YouTube, dia aja isinya bercakap. Jamaah tak ada ngomong. Jamaah paling senyum, kiki. Nah, itu kan kedengaran suaranya. Kita ini banyak dosa. Kenapa Allah masih kasih kita hidup? Kenapa Allah masih kasih kita bernafas? Kenapa Allah masih beri kita rezeki makan? Karena bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tahu Allah kasih makan, kasih hidup, kasih anak, kasih istri, dibuatnya tanahmu subur, tanam tanaman, gemah ripah, lojnawi, tongkat dan batu jadi tanaman, maka setelah itu kau puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kau puji dia? Karena dia kasih dan sayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Hebatkah dia? Dia penguasa dari segala yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Makanya Nabi itu kalau membaca putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Putus-putus, namanya waqaf.
Ada orang baca langsung terus, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam tarawih. Boleh Pak Ustaz? Boleh, tak salah. Tapi sunnah Nabi putus-putus. Yang Fatihah satu nafas tadi boleh dicoba, tapi kalau ragu jangan, khawatir putus, tak bersambung lagi. Kenapa putus-putus? Karena sedang berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku, maka ku buat dia terpuji di bumi dan di langit. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sedang memuja-muja aku, maka ku buat hati manusia memuliakan dan mengagungkan dia. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku memuliakan aku, ku buat dia mulia di antara hamba-hambaku yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku menyembah aku, hambaku meminta kepadaku, walahu mas'al, dia akan kuberikan apa yang dia minta. Ustaz, katanya Allah memberikan apa yang kita minta, kenapa saya minta tidak pernah diberikannya? Kau minta apa? Minta mobil baru. Ada anak kecil minta pisau sama emaknya. Anak umur 5 tahun, emaknya sedang motong-motong cabai. Masa? Mak, minta pisau, minta pisau, minta pisau. Kira-kira emak-emak ngasih pisau enggak ke anak umur 5 tahun? Tidak. Dia tidak kasih pisau itu bukan berarti dia tidak sayang. Justru karena sayangnya itulah maka pisau itu tak dia kasih. Karena pisau ini kau belum cukup umur. Itulah kenapa bapak belum diberi Allah mobil baru. Karena kalau diberinya mobil baru nanti akan meningkat kepada bini baru. Bapak yang ketawa di sini hati-hati pulang. Karena melewati mereka. Mereka di luar sudah siap-siap. Awas kau bang. Allah lebih tahu daripada kita. Masalah kita adalah kita berdoa memaksa Allah untuk menuruti kehendak kita. Ya Allah, aku minta ini. Kalau kau kabulkan berarti kau pengasih dan penyayang. Kalau kau tak kabulkan berarti parah kali kau. Memangnya kita ini siapa? Kita ini cuma meminta. Diberi Allah, alhamdulillah, bersyukur. Tidak diberi Allah, husnuzan kepada Allah, berarti Allah masih sayang sama kita. Begitu adabnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Kita kan sudah dapat hidayah. Betul, kita sudah dapat hidayah apa belum? Sudah. Dengan yakinnya seorang bapak angkat tangan, saya sudah dapat hidayah Pak Ustaz. Kenapa bapak yakin? Nama bini saya Siti Hidayah. Hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama hidayah Islam. Mudah-mudahan semoga dapat hidayah. Maksudnya mudah-mudahan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Hidayah yang kedua adalah hidayah lembutnya hati untuk beramal soleh. Hidayah itu dua. Makanya yang selalu kita minta itu hidayah Islam, insya Allah kita sudah. Tapi hidayah supaya hati lembut ke masjid, hidayah supaya hati lembut suka pengajian, hidayah supaya hatinya terbuka, ibu-ibu pakai hijabnya panjang, hidayah supaya bapak-bapak sayang anak, sayang keluarga, sayang menjadi keluarga yang baik di hadapan Allah. Itulah hidayah yang kita minta satu hari 17 kali. Subuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua,
ihdinas siratal mustaqim. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Pernah kau berikan hidayah itu? Pernah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang pernah kau berikan dulu kepada 4 orang. Siapa dia? Minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, siddiqin, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang soleh. Inilah 4 yang pernah diberikan Allah hidayah, dan ketika nanti di surga kita bergabung dengan 4 kelompok ini insyaallah. Amin. Bukan yang 2. Siapa yang 2? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barulah semuanya mengucapkan amin. Kabulkanlah ya Allah. Itu arti amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Siapa yang aminnya bertepatan dengan amin malaikat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini banyak orang sekarang tak mau ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malah yang semangat anak-anak di belakang. Amin. Ada pula bersatu di samping. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kau orang semua bilang amin, kau kena bapak. Rupanya dia mau alap baru masuk Islam. Nama mertuanya amin. Siapa yang dalam sholatnya menyebut bapak, maka sholatnya batal. Keluar satu kata batal, maka diulang. Tapi tak apa-apa karena dia baru masuk Islam pagi tadi, maka dia ucap bapak. Setelah itu barulah pilih ayat. Saya Pak Ustadz belum banyak baca ayat. Nah, kita macam tak tahu aja, bacalah ayat yang biasa itu aja. Kulhu Pak Ustadz, apa lagi? Seorang sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Dari sholat maghrib sampai sholat isya. Maghrib jam 6.30, isya jam 7.30, subuh jam 5. Dari maghrib ke isya sampai subuh tak tidur-tidur, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Diadukan ke Nabi. Kenapa dia? Dia sholat terus ya Rasulullah. Apa salahnya? Sholat kan bagus. Bukan masalah sholatnya ya Rasulullah. Terus ayatnya nggak ganti-ganti. Qul huwallahu terus. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua itu lagi dilaporkan ke Nabi. Hadis ini ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab hadis besar, isinya 40.000 hadis tentang Qatadah sholat ayatnya tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah sepertiga Al-Qur'an, sepertiga Qur'an, sepertiga Qur'an. Maka orang yang membaca Qul huwallah berkali-kali berarti dia sudah khatam Qur'an berkali-kali. Ini untuk membela bapak yang kebetulan sholat tahajud sama ibu yang ayatnya tak ganti-ganti. Tahu-tahu ibu komplain, abang kenapa ayatnya tak ganti-ganti? Maka bapak dengan yakin pedenya menjawab, aku sebenarnya bisa ganti ayat lain, tapi Qul huwallah ini keutamaannya luar biasa. Apa keutamaannya bang? Itulah aku lupa apa bang, tapi sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di Masjid Galila kemarin bahwa satu Qul huwallah sama. Itulah makanya kalau kita diundang kenduri di rumah orang menyambut puasa, ada tahlilan orang meninggal, dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahadunillahu. Kalau baca berhenti, Qul huwallahu ahad.
Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau baca sambung, qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa ada qul huwallahu ahadunil? Kenapa ada nunnya di situ? Karena tanwin qul huwallahu ahadun tidak bisa berjumpa dengan fathah, maka mesti ada nun al-wiqayah. Maka qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.